Ya, ketika siswa belajar ada situasi didaktis ya, yang kadangkala siswa menjadi ketika belajar numerasi yang erat kaitannya dengan matematik tadi, Bapak Ibu ya, dia jenuh. Hasil riset saya menyatakan bahwa mata pelajaran paling dibenci adalah matematika oleh siswa ya. Hasil riset demikian. Padahal matematika kan matanya yang ilmu berpikir. Kenapa ya siswa cenderung benci pada pikirannya gitu? Oh, berarti yang salah bukan matematikanya, tapi cara mengajar gurunya nih, jangan-jangan. Nah, oke, kita gali lagi, karena tidak ada siswa yang salah, yang keliru guru mengajar, ya. Kita lihat nanti. Nah, ternyata ada pembelajaran yang ketika pembelajaran itu ada yang satu filosofi polidilis tadi ya, bahwa matematik is corrigible, induktif, sehingga siswa diberikan kesempatan mencari, menggali dan sebagainya. Maka muncullah situasi berikutnya, selain didaktis ada adidaktis. Nah, inilah yang banyak tidak dipikirkan guru. Ketika belajar matematik itu fokus pada materi terus, didaktis terus yang dikejar. Situasi adidaktis dilupakan. Padahal menurut Prof. Didi ini situasi adidaktis ini penting untuk membangun didaktis tadi. Nah, bayangkan ini Bapak dan Ibu kita lihat semuanya. Ini masalah ketika saya kerja di PT Pupuk Kujang. Ya. Di sini ada lokomotif Bapak Ibu. Bayangkan ini lokomotif, ya. Di bawahnya ada cantelan. Yang namanya lokomotif ini kepalanya nanti nyantel pada gerbong, betul? Gitu, kelak. Nah, ini cantelan. Ini lokomotif, ini cantelan. Kemudian ini ada gerbong, Bapak Ibu, yang gede ini gerbong. Yang kuning adalah gerbong ini. Ada cantelan juga. Gerbong itu tempat menyimpan gudang barang ya. Nanti ditarik oleh lokomotif ini, ditarik klak ke sini, nanti ditarik, betul? Nah, ini juga sama gudang. Tetapi ketika itu di rel ini ada jembatan, Bapak Ibu. Jembatan ini sulit dimasuki oleh gerbong ini, Bapak dan Ibu. Gerbong ini akan nyelap gitu ya, nggak bisa dilewatin. Yang bisa lewat ke jembatan ini, yang hitam ini jembatan. Jadi ini rel, di atasnya jembatan gitu. Bayang Bu, Bapak kebayang? Ini rel, di atasnya ada jembatan. Ya. Nah, jembatan ini hanya bisa dilewati oleh lokomotif ini nih. Lokomotif ini bisa lewat ke jembatan. Gitu. Tetapi gerbongnya nggak bisa. Sehingga kalau gerbong ditarik lewat ke jembatan, gerbongnya yang macet ya. Lokomotifnya udah masuk, tapi gerbong macet. Nah, ini ada salah menempatkan Bapak dan Ibu. Harusnya gerbong kuning ada di sini. Gerbong coklat ada di sini harusnya. Bapak dan Ibu bisa memikirkan nggak bagaimana caranya mengembalikan gerbong ke jalan yang benar? Ya. Lokomotif bisa menarik dua, bisa mendorong dua. Jadi gerbong ini disatukan oleh klak, disatukan, nanti didorong atau ditarik oleh lokomotif ini boleh. Nah, bisa nggak Bapak dan Ibu mengembalikan gerbong kuning ke tempatnya ya di sebelah kiri, gerbong coklat ke tempatnya di sebelah kanan? Gagal mengamati tidak? Gagal mengamati. Paham atau tidak Bapak Ibu? Sekali lagi saya jelaskan. Ya, lihat dulu. Ya, nanti setelah ini akan dibawa ke arah numerasi ya. Bahwa numerasi itu bukan kumpulan angka-angka saja. Ya, arahnya ke sana. Bagaimana siswa berlogika, berpikir, number sense ya. Number sense juga ini kaitannya juga dengan numerasi, sangat penting, nanti kita bahas. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini adalah lokomotif. Lokomotif bisa masuk ke jembatan, bisa ke sini. Kalau lokomotif bisa muter ya. Jembatan bisa dimasuki oleh lokomotif. Tapi gerbong tidak bisa masuk. Lokomotif bisa menarik dan mendorong dua gerbong. Bagaimana mengembalikan gerbong yang kuning ke kiri, yang coklat ke kanan? Tidak harus sekarang Bapak dan Ibu, pikirkan saja nanti ya. Nah, ini adalah masalah ya, yang bisa jadi dimunculkan sebagai situasi adidaktis ketika belajar tentang orientation. Dalam matematik ada arah, orientasi dan sebagainya. Artinya Pak, ini penting untuk dibangun ya dalam pembelajaran ya, supaya di awal siswa sudah mulai termotivasi ya. Kadangkala kita belajar tentang numerasi tadi kental dengan materi subjek matematikanya terus ya. Yang diajarkan EPB, KPK terus, tapi tidak diajarkan cara mencarinya ya. Bagaimana dia termotivasi untuk belajar matematik, disposisinya menjadi kuat ketika belajar matematik, itu menjadi penting untuk dilaksanakan. Tapi ingat, numerasi tidak hanya terkait dengan muatan matematika saja. Bapak dan Ibu belajar masa lalu kental numerasinya. Pernah main karet? Itu numerasinya, number sense-nya ada tuh. Yang disebut dengan pengukuran ya, estimasi Bapak Ibu. Kalau di sana ada pancu, nah anak-anak zaman dulu, masuk. Sorodot gaplok pernah main? Sorodot gaplok yang sampai gitu plak kena tuh si batunya, ya. Masih ada. Kemudian pernah main kelereng? Kelereng ada di sana, ini kan numerasi semua ya.
Dan sekarang sudah diganti semuanya dengan gadget permainan itu. Nah, bayangkan kalau itu semua digali kembali, dimunculkan kembali, numerasinya sangat kental ya. Terutama number sense, intuisi terhadap matematik ya. Intuisi terhadap bilangan. Number sense ini perlu dikuatkan pada anak-anak kita, terutama pada gurunya. Coba yang dulu tuh main kelereng, kemudian main karet, serodot, gamplok itu, Bapak dan Ibu kental dengan number sense-nya, terutama dari estimasi ya. Kemudian terkait dengan perkiraan. Kalau nanya ke tukang, kira-kira ini ada berapa kaso yang dibutuhkan? 20 kaso. Insinyur tidak percaya, dihitung. Oh iya, 20 kaso benar. Nah, insinyur belajarnya formal, terlalu formal, tidak mengandalkan intuisi. Tetapi si tukang tadi intuisi matematiknya udah bagus, intuisi bilangannya, number sense-nya. Maka ketika ngitung 20 kaso. Ini tingginya berapa? 12 meter. Diukur oleh insinyur, oh benar, 12 meter ya. Nah, jadi intuisi bilangannya ini ternyata bagusan si tukang tadi ya. Kenapa? Dia dari pengalaman. Insinyur tadi dari pendidikan formal ya. Makanya bagaimana menguatkan ini semua? Formal iya, pengalaman iya. Perkuat lagi number sense, kembalikan lagi ke masa lalu ya. Number sense sangat diperkuat gitu ya. Bagaimana anak dari sejak awal dikuatkan memiliki intuisi terhadap matematik atau bilangan. Dan itu semuanya adalah numerasi. Jadi kita simpulkan bahwa numerasi yang dimaksud bukan hanya objek-objek matematika saja, tapi tentang berpikirnya. Berpikir, berlogika, nah ini yang penting untuk dikaitkan. Dan ciptakanlah situasi-situasi adidaktis yang memotivasi belajar siswa, tapi siswa tetap berpikir. Sehingga matematikanya tetap ada. Apa? Matemain ilmu berpikir. Jadi kalau belajar matematika numerasi itu ya anak harus keluar keringat dingin gitu. Ciri dia sedang matein. Khawatir numerasi ini diliterasikan atau numerasi disastrakan. Kan sekarang banyak guru yang mengajar matematik disastrakan. Muncullah sastra matematik ya. Jadi ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus itu dipuisikan. Bangun ruang berbentuk kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut. Di matematika sekarang sudah banyak diceramahkan, muncullah sastra matematik. IPA sudah banyak diceramahkan, muncullah sastra IPA. IPA yang kental dengan eksperimen hilang sekarang. Fotosintesis adalah ya, pemasakan di daun yang membutuhkan zat hijau daun. Cahaya matahari di sana akan menghasilkan oksigen dan uap air. Ada yang ditanyakan anak-anak ya? Ya, interaksinya siswa dengan guru yang kental, Bapak dan Ibu. Nah, pembelajaran yang demikian ya, itu yang disampaikannya hanya informasi. Bapak dan Ibu, informasi ada 3 jenis. Yang pertama, hoax, informasi palsu. Tapi tidak mungkin guru yang saya mengajarkan itu. Yang kedua, doxa, informasi yang kebenarannya abu-abu. Nah, ini banyak guru yang mengajarkan. Banyak guru yang mengajarkan doxa. Apa itu? Informasi yang abu-abu kebenarannya. Dan yang terakhir yang paling tinggi namanya episteme. Episteme inilah yang disebut pengetahuan. Nah, tapi banyak guru yang mengajarkan doxa. Mengajarkan fotosintesis padahal belum pernah melakukan percobaan fotosintesis. Menyampaikan A padahal belum pernah melakukan A. Akibatnya tidak menjiwa ya. Semuanya serba ceramah ya. Kebenaran yang terjadi hanya memorial saja tanpa disertai konseptual ya. Nah, ini sepertinya harus kita kembalikan pada para guru bahwa doxa-doxa ini menurut filsafat ilmu kalau sering diajarkan lama-kelamaan akan terjerumus pada jurang hoax dan itu membahayakan. Dengan demikian maka harus sampai apa? Epistem. Apa caranya? Kebenaran diuji secara faktual, secara empiris ya. Artinya secara perseptual menggunakan alat indera, memorial menggunakan teori, introspeksi menggunakan hasil penelitian. Akibatnya nanti a priori belief yang dibangun merupakan a priori belief yang justified. Itu yang disebut dengan episteme. Episteme. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, kalau begitu apa? Itu semua mencapai episteme tidak akan mungkin terjadi kalau tidak literat dan numerat. Numeratnya ada di mana? Di perseptual, tentang data. Literatnya ada di mana? Di memorial, tentang teori. Gabungan keduanya, literasi dan numerasi, memperkuat bahwa informasi yang dipelajari oleh siswa merupakan episteme, bukan doxa atau hoax. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu adalah struktur yang kami bangun.